Bilangan 18:21. Karena mereka tidak dibagi tanah perjanjian. Satu-satunya suku yang tidak mendapatkan tanah perjanjian hanya suku Lewi. Karena mereka mendedikasikan hidupnya di dalam bait suci dan kemah suci sebagai imam. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Karena mereka tidak dibagikan tanah. Makanya di dalam bilangan Ulangan 14 sama seperti Ulangan 26 tadi. Coba 14 ayat 28-29. Dalam tahun keberapa diserahkan itu kepada siapa dan untuk apa? Maka pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapatkan bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang ada dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Gilbert, orang Israel tidak lagi menyerahkan persepuluhan. Kenapa? Karena bait suci sudah tidak ada lagi. Sudah sejak tahun 70 Masehi, mereka tidak menyerahkan persepuluhan lagi. Karena bait suci dan Imam Lewi, Imam Harun sudah tidak ada lagi yang melayani bait suci. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Saya boleh bertanya sedikit, Romo? Ya, Satu saja, Romo. Silakan. Jadi, tapi persepuluhan belum selesai. Ini masih dengan persepuluhan. Ya, ini masih mengenai persepuluhan, Romo. Berdosakah saya jika saya menstop persepuluhan, Romo? Engkau tidak berdosa. Engkau kunjung yatim piatu dan janda, kau buat sembako untuk mereka. Teman-teman, ini di rumah di pondok di Flores sudah pakan 30 janda yang besok saudara-saudari saya akan bagi antar 30 sembako ke rumah mereka masing-masing. Jadi setiap Natal kumpul semua yang itu dijadikan sembako dan besok akan diserahkan kepada 30 janda yang ada di 2 stasi di sekitar rumah di situ. Jadi seperti itu, karena agama yang murni itu ada di sini. Gilbert, kau buat sembako, kau beri anak yatim piatu, kau beli panti asuhan, kau pergi ke rumah jompo, kau pergi yang tukang becak, kau bagi itu. Karena itu adalah agama yang murni. Yakobus 1:27. Agama yang murni itu seperti itu, bukan kenyangkan orang yang sudah ada, bukan kenyangkan orang yang manipulasi firman untuk kepentingan diri, untuk kepentingan perut mereka. Pergi, buatlah untuk mereka yang orang asing, janda yang dipenjara, yang tidak punya pakaian, yang haus, yang lapar, yang sakit. Itu yang Yesus minta. Yakobus 1:27. Agama yang murni, ibadah yang murni itu seperti apa? Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.